Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa? Yang boneka. Just kidding. Salam kenal juga Miracle, Miracle Indo. Miracle katanya rumah orang Bali juga, nggih. Iya, waterfallsnya keren banget itu sekumpul, beneran. Enggak, ini suara penyanyi kamar mandi. Kalau di dapur buat ngusir tikus. Masa sih? Ada-ada aja Nurmala nih. Ya, Heri malam. Ya, C4. Hai, Piancu. Aku bacanya bener gak sih? Piancu. Halo Dela Anissa. Oh, nggih. Selamat malam Ibu Luh Emi. Masa sih? Gitu? KDRT dong. Hai juga Vanilla Peach. Oh, oke. Ciu. Aku panggilnya Ciu aja ya. Mewali sempat. Mewali Bu Nilo. Makasih Dela Anissa. Leherku udah berkerut-kerut kok. Hai Cika Amelia. Makasih Susan. Jadi itu kalau menurut Bunda sih sulit ya untuk membuat persidangan nanti bisa berjalan baik, karena tuntutannya Nikita Mirzani masih sama, minta diputar flash disknya dan diperdengarkan di ruang sidang. Jadi hari Kamis belum tentu sidang. Woi, nanti kayak yang itu lagi tuh, yang di JBK tuh ada suara melalui pengeras suaranya di JBK. Parah sih itu. Enggak ini kalau ditunda terus ya artinya kalau sampai dengan masa tahanannya berakhir belum selesai persidangannya ya harus bebas demi hukum. Itu aturannya seperti itu. Jadi serba salah itu sebenarnya si hakim sendiri. Dengan dia menunda, keberuntungannya di pihak Nikita. Gitu. Aturan hukumnya seperti itu. Dalam masa 56 hari harus selesaikan persidangan ya. Kalau lewat dari 56 hari, maka Nikmir boleh pulang.
dan dinyatakan bebas demi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, aku agak serius nih sekarang. Kelihatan serius nggak? Yang kedua, kalau flash disknya diperdengarkan dan di situ disebutkan pihak-pihak yang terkait, maka Komisi Yudisial wajib melakukan investigasi dan audit. Kalau dari itu sidangnya pasti ditunda tuh, karena kan lagi dalam proses investigasi, kan gitu. Nah, kalau ternyata dari proses itu ditemukan bahwa memang betul terjadi penyuapan, ya, hakim dan pihak-pihak yang terkait itu dipecat dan kasusnya dinyatakan dihentikan karena cacat hukum. Begitu. Artinya Nikita Mirzani dibebaskan demi hukum karena kasusnya cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Karena terindikasi terbukti bahwa yang dalam rekaman itu memang betul-betul menerima suap. Begitu. Itu ada lagi tuh buzzer yang muncul tuh bilang, bohong, kamu tukang bohong, ding 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 ding. Iya Melda coy. Selanjutnya bisa sama seperti apa sih namanya, kalian tahu sendiri kan yang kasusnya Tom Lembong kan, dia kan terima abolisi. Abolisi itu artinya seluruh proses hukum dihentikan. Nah, tetapi bukan berarti menghentikan tindak apa yang akan dilakukan langkah hukum oleh si terdakwa, itu si terpidana. Nah, Tom Lembong itu tetap melakukan gugatan terhadap hakim yang menyidangkan perkaranya berdasarkan bukti bahwa abolisi itu bahwa dia tidak bersalah, begitu. Nah, ini juga bisa seperti itu. Coba yang tap-tap layarnya mana? Yang tap-tap layar, tap-tap. Tap. Iya. Soalnya kan semua undang-undang, semuanya aturan-aturan itu kan sebelum disahkan, dicatatkan dalam statblad atau lembaran negara itu kan dibahasnya di DPR. Otomatis Bunda kan tahu kelemahan dan kekuatan dari satu perundang-undangan gitu. Oh ya, ciu. Nanti kalau udah lancar bahasa Indonesia, jalan-jalan ke Indonesia. Ke Bali, jalan-jalan ke Bali. Holiday in Bali. Nah tuh ada lagi komplit kan, Andin Batara. Pengundangannya di tempatnya Andin Batara. Sedangkan untuk pembahasan, untuk pengesahan jadi undang-undang, ditetapkan dari RUU jadi undang-undang, itu di tempatnya Bunda. Nah, pengesahannya di tempat Andin Batara. Komplit loh semuanya. Nih pendukungnya Nikita Mirzani. Makanya di sebelah sana mau ngandelin apa? Sandrani tadi di jalan. Aduh, aku jadi nemenin. Ya, bukan diganti, itu pembagian tugas ya kalau menurut Bunda ya. Karena kan sejak awal Bunda udah ngomong tidaklah mungkin Fahmi bisa mengurus sendiri. Dia punya badan cuma satu. Kalau nanti pada waktu yang bersamaan, pada saat lagi persidangan, ternyata nanti
dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan untuk keperluan gelar perkara. Gimana? Kan susah dong. Di TikTok hati-hati kalau ketawa sendiri Sandriani, nanti dipikir orang-orang, kenapa ini orang? Kenapa dia ketawa-tawa sendiri? Iya, bukan terlalu sibuk ya, memang harus dibagi, nggak bisa. Sandriani jangan lupa sikat gigi dulu, cuci kaki, cuci muka, bersihin makeup sebelum bobo. Pemerintah dong, Andin dari pemerintah dong. Ya itu makanya terlalu banyak yang dia pegang. Hai Yukan, thank you Yukan. Thank you for the nice flower, Yukan. Kalau pemerintah perwakilannya kami. Oh ya, Andin di instansi mana kerjanya? Andin Batara. Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Oh, iya, tapi kan pemerintah itu kan mengusulkannya itu kan ke DPR RI. Sesudah disetujui dan disahkan oleh DPR RI, baru jatuhnya ke tempat kalian. Gitu. Kalau yang dari apa sih nama itu kan kita bicara undang-undang ya. Ya, prolegnas itu kan kemudian pemerintah yang mengatur membuat rancangannya. Prolegnas itu kan menampung usulan, menampung inisiatif. Tanpa disahkan oleh DPR RI tidak bisa diundangkan di Dirjen. Dirjennya aja diangkat sama kantornya Bunda, gimana sih? Andin Batara. Dirjen itu kan kalau dari lembaga negara aja kan di bawahnya DPR RI, bahkan di bawah kementerian. Dirjen itu di bawah kementerian, bukan dirjen di atas kementerian, sayang. Jangan salah kamu. Saya di Komisi 5 20 tahun, di Komisi 2 saya 7 tahun. Yang pasti dirjen itu di bawah kementerian, bukan di atas kementerian. Bagaimana caranya kalau kamu katakan bahwa undang-undang disahkannya di kantor kamu, seluruh undang-undang disahkan oleh DPR RI. Makanya banyak unjuk rasa ke DPR RI, baru diserahkan nanti untuk diundangkan, itu dicatatkan ke Statblad, sebelum itu diserahkan ke dirjennya untuk diurus supaya diundangkan, dicatatkan dalam Statblad. Prosedurnya begitu.
Tadi kan Bunda tanya, kamu dari instansi mana? Kamu bilang kamu dari Dirjen Perundang-undangan. Kalau Dirjen itu di bawah kementerian. Dirjen tidak berdiri sendiri. Begitu. Makasih Yuken. Makasih. Sehat-sehat juga, Big Kev. Bacanya gimana di Big Kev? Big Kev aja deh. Bingung aku soalnya. Ada angka, ada apa segala macam. Besok kan udah besok hari apa ya? Selasa ya? Besok Selasa kan? Oke, Bikev, salam kenal. Kalau Bunda tuh rabunnya jauh, minus, nggak plus. Bunda kalau pakai kacamata begini malah nggak kelihatan tulisannya. Bunda rabun jauh, minus. Kirain hujan lagi. Oke, udah jam 23.11 di sini. Kalian di wilayah kalian tuh Indonesia Barat ya. Halo Balikpapan, selamat malam. Siti Lara. Usah kau lara sendiri, masih ada asa tersisa. Letakkanlah tanganmu, halo Bangkalan, di atas bahuku, biar terjali, biar terbagi beban itu. Makasih Kang Pecel. Dan tegar dirimu. Oh, halo Jepara, Jeporo. Jeporo terkenal dengan ukirannya. Bunda kalau lewat bawa mobil dari Jakarta lewatin Jeporo. Karimun Jawa. Nanti ya aku main-main deh. Ini kan udah banyak nih. Nanti kalau misalnya Bunda lakukan perjalanan lewat darat bawa mobil sendiri dari Bali ke Jakarta, nanti aku absenin semuanya satu-satu. Gue numpang makan, numpang tidur. Bersedia nggak? Numpang makan, numpang minum, numpang tidur, minta oleh-oleh. Bunda ngelunjak, itu namanya Bunda. Gimana kalau ditamuin kayak gitu ya kan? Oke, Bunda mampirin gitu. Mau makan, numpang tidur. Terakhir, oleh-olehnya mana? Deci di Cirebon, oh Deci di Cirebon, wah di Cirebon itu dekat. Tadi kasusnya Miracle udah Bunda kasih tauin, ada dua opsi. Saat ini hakim itu udah serba salah. Serba salahnya kenapa? Tidak diputar itu video. Nikita Mirzani berhak untuk menyatakan tidak hadir. Ya, ada alasan lah untuk mangkir dari persidangan. Kalau diputar, resikonya akan diperiksa mereka.
gitu. Iya, maju kena, mundur kena, minggir kena, parkir apalagi kena gitu. Jadi mereka udah dalam posisi sulit. Kemudian juga dalam status dengan adanya pengumuman dari BPOM yang menyatakan produknya itu adalah produk yang tidak mempunyai izin, maka harusnya pasal 27 udah gugur layu sebelum berkembang gitu. Apa yang mau mau disidangin kalau kayak gitu? Sidangnya sidang-sidangan, kasusnya kasus-kasusan. Bahkan pada saat lagi pemeriksaan saksi, sidangnya Mail, ya, itu kan Mail bertanya, apakah saya memeras kamu? Dijawab tidak oleh RG, kan gitu. Ayo, ada yang lihat nggak itu? Pada saat lagi Mail bertanya kepada RG, pada saat lagi sidangnya Mail, ada yang lihat nggak? Ada yang lihat nggak? Ada yang lihat nggak? Nah, ya kan? Kan ditanya sama Mail, apakah saya memeras kamu? Enggak. Gimana coba? Nah, ada itu videonya, cuplikannya beredar banyak. Iya. Ditanyakan apakah kita kan udah sepakat, iya gitu kan, itu jawabnya. Makanya kalian tuh kalau nonton persidangan bukan yang ngeliatin siapa yang hadir, terus kemudian kalian apalin namanya, ada sini, ada sini, ada sini. Bukan begitu sayang. Caranya kalau mau membantu Nikita Mirzani pada saat lagi persidangan, kalian perhatikan tanya jawabnya. Jawabannya kira-kira jawabannya itu apakah relevan dengan pertanyaan, begitu. Sebelah mana kita nggak usah ngebahas yang lainnya sayang. Kita ngebahas masalah yang fakta persidangan, ya. Saya nggak mau ngebahas di luar fakta persidangan, karena fakta persidangan itu yang menentukan nasibnya Nikita Mirzani. Jadi saya nggak mau dengerin orang ngomong apapun di luar fakta persidangan, di luar persidangan, itu tidak mempunyai pengaruh apapun dengan persidangan. Yang di dalam persidangan, pembicaraan di dalam persidangan, itulah yang mempengaruhi keputusan terhadap Nikita Mirzani. Faham? Gue ngomong udah semangat banget nih. Susan. Jadi yang di luar persidangan dia mau ngapain kek, itu cuma mau mengalihkan, malah ya mengalihkan perhatian. Jadi hal-hal pokok kalian tidak perhatikan gitu. Banyak cara kan. Dia mungkin udah terbiasa mengalihkan perhatian dari persoalan penting. Itu gaya dia. Jadi kalau guru BK yang kalau hari Senin dia dirinya di itu ya, di gerbang ya. Jadi apa sih namanya? Jadi kalaupun nanti kalau kalian bertanya apakah Mail dan Nick Mir akan bebas, ya pasti bebas dong. Pemerasannya nggak ada. Yang ngaku saksinya sendiri, yang ngaku pelapornya sendiri, kan gitu. Kan dia ngomong, kan ditanya apakah saya memeras kamu, tidak. Itu Mail pinter itu nanyanya, strictly to the point, nggak usah muter-muter kalau nanya. Iya, dia sengaja untuk mengalihkan perhatian.